Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anjalal qur'ana hudal lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallama abdullah ni'mah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. An-nar yu'raduna 'alaiha guduwa wa asya wa yauma taqumus sya'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Shadaqallahul azim. Surat Al-Mu'min ayat ke-46. Ibu bapak ikhwatu iman, jamaah taklim rahimakumullah. Pada kesempatan taklim kita siang ini, saya ingin memberikan penjelasan tafsir surat Al-Mu'min ayat ke-46. Surat Al-Mu'min itu surat ke-40. Bagaimana bunyi firman Allah tersebut? An-nar, hai neraka, yu'raduna, perlihatkanlah keberadaanmu. Berbagai macam siksa dan azab yang ada pada neraka tolong diperlihatkan, kata Allah. Di mana ini akan diperlihatkan? Di alam kubur. Kepada siapa Allah akan memperlihatkan? Orang-orang zolim, orang-orang durhaka. Kapan diperlihatkannya di alam kubur itu? Guduan wa asiyan, pagi dan sore. Wa yauma taqumus sya'ah, dan pada hari berbangkit nanti, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Hai manusia yang kelakuannya seperti Fir'aun, silakan masuk ke dalam azab Allah yang sangat membakar. Ibu, bapak, jamaah taklim rahimakumullah, ayat ini merupakan dalil tentang adanya soal kubur. Dalil tentang adanya soal kubur. Mengapa saya jelaskan masalah ini? Karena di medsos sedang ramai, ada sementara ustadz yang memberikan penjelasan kepada umat bahwa tidak benar di dalam kubur ada soal kubur. Janten mereka itu memberi pemahaman kepada umat Islam, orang kalau sudah meninggal dunia tidak ada masalah. Urusan beres. Di dalam kubur tidak ada masalah. Cek manehna. Semohon. Dan hari ini saya ingin luruskan dan menjelaskan. Jangan pernah ibu bapak terprovokasi dengan anggapan sementara ustadz seperti itu. Jangan dianggap ketika manusia meninggal dunia lalu masuk ke kubur dan tidak menghadapi soal kubur. Justru kematian dalam Islam adalah awal dari segala persoalan. Jadi maut lain menyelesaikan masalah. Kalau bapak ibu stroke, misalnya stroke stroke-nya lama berlarut-larut, cager ente, maut ente, jadi pusing, liar. Daripada stroke wae mending bunuh diri.
Tah itu. Tidak sedikit orang sekarang kalau ada beban, masalah yang dia tidak sanggup mengatasinya, minum racun, meser sianida 2 tetes, belewek, ngagoler. Semuhun. Naona. Bunuh diri dalam Islam haram. Si pelakunya kalau dia ngaku Islam, mayitnya tidak boleh disolatkan. Karena dia tergolong orang yang mati kufur i'tiqad, kufur akidah, setara dengan murtad. Apa dalilnya? Man qatala nafsah bisyai'in ujiba bihi biyaumil qiyamah. Siapa saja orang yang mati karena sebab bunuh diri, maka Allah akan mengazab orang itu dengan penyebab kematiannya. Kalau mati ngajleng tina towerna milu ka neraka. Eta jalmi di neraka teh naik tower ngajleng rejet pae hirup deui, naik deui ngajleng holidan mukhalladan fiha abadan. Selama-lamanya dia dalam kondisi seperti itu. Mati bunuh diri pakai peso dapur, tancapkan ke jantung, pesokna milu ka neraka. Bagaimana Ustaz kalau ada yang mati bunuh diri ngadu hulu jeung hulu kereta? Hulu keretana milu ka neraka. Di neraka ngaduhu hulu. Makanya ibu bapak jangan pernah bunuh. Kalau ada masalah dengan suami, kade jangan cepat melong ke baygon. Jangan melong-melong karena tambang, kade. Bisi ku setan dibing bing. Geus uyup. Ngeunah baygon teh ngeunah sok uyup geura. Jangarna leungit geura. Ada yang niat begitu ada? Kade, tidak boleh. Haram hukumna. Bunuh diri, mayitnya tidak boleh disolatkan. Secara fikih haram ngadoakeun nu maut lantaran bunuh diri. Dan bunuh diri itu ada 2. Bunuh diri terprogram, bunuh diri spontan. Kalau bunuh diri spontan, dapat masalah, stres, langsung loncat dari lantai 7. Brek, pae, spontan. Bunuh diri terprogram, pecandu narkoba. Sampai sakau, mati, mayitna teu meunang disolatkeun. Itu bunuh diri keneh. Maaf bapak-bapak yang suka merokok, punten. Merokok juga bisa bunuh diri. Saya ditanya, apa hukum merokok? Jawabannya, merokok itu hukumnya 2. 1 makruh, 2 haram. Kalau makruh, yang merokok belum terkena dampak negatif rokok, masih cager kene ngan batukan wungkul. Eta makruh tah. Tapi lamun nu ngarokok langsung bengek, hukhek, diopname sabulan, cager, sehat lagi, haram ngarokok. Jadi bapak-bapak yang merokok, sepanjang bapak belum diopname, makruh. Masalahnya apakah mau eureun ngarokok geus ngadaguan bengek? Semuhun? Leres Bu? Maaf, yang merokok itu tidak cuma laki-laki, perempuan ge sok aya nu sok ngarokok.
Alasana naon? Alasana abis makan peteuy, abis makan jengkol. Ada abdi mah teu seueur Ustad ngan 7 kenyot. Saya pernah nangkep basah jamaah pengajian saya. Ngaji di resto, beres ngaji, disangkanya saya sudah pulang. Padahal saya baru makan. Nganingal eta keur ngudut. Ongkoh ditiung tapi ngudut. Tapi tentu saja sekarang sedang mulai ngetren wanita berhijab bari ngudut. Keren cenah. Weh, geus geulis ngudut, keren. Tapi pas saya datang pareuman. Lanjut. Hirup pene. Ayeuna keur usum maut bari diuk ieu. Makanya saya kalau melihat yang duduk harus bertanya, hirup kene? Kalau dijawab hirup kene berarti hirup. Lamun teu ngajawab geus deukeut eta. Hadirin kaum muslimin jamaah taklim rahimakumullah. Justru kematian itu awal dari segala urusan. Pada saat ibu bapak menghadapi sakaratul maut, ini masalah sudah muncul. Malaikatul maut akan diperlihatkan Allah di saat roh kita sudah di tenggorokan. Jadi ibu, bapak, kalau roh sudah di tenggorokan, Allah memberi kemampuan kepada kita untuk melihat secara johir kehadiran malaikatul maut. Bisi terpercaya sok tipayun laporan ke abdi. Ieu mah bocoran. Innallaha yuqbalu taubatan minal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah memaafkan dosa hamba-hambanya sebanyak apapun dosanya, sepanjang ruhnya belum sampai di tenggorokan. Malam yugorgir, sebelum sampai di tenggorokan. Kunaun? Karena waktu ruh kita napasnya, gerakannya lebih dominan dengan otot tenggorokan. Di saat itu malaikat ditampakkan Allah. Ekspresi orang yang sudah dekat kematian, wajahnya berubah-ubah. Dalil dalam Qur'annya jelas, dan saya sudah menyaksikan dalam praktek kehidupan. Kebetulan saya juga sering diminta menuntun orang sakit sulit sembuh. Jadi ini sekedar informasi ya. Kalau ada yang sakit di opname teu cager-cager, masuk ICU, uang sudah jutaan keluar, cager ente, maut ente, manggil abdi, jampe ku abdi, alhamdulillah maut. Oh saya mau urusan ngajampe nu hese maut mah insya Allah. Apa doanya? Allahumma ahyihi ma kannatil hayatu khairul lahu wa tawaffahu makannatil wafatu khairu lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik, wafatkan orang ini kalau wafatnya lebih baik. Itu doanya. Dan saya kalau sudah pakai doa ini, 2 jam kemudian dikabarkan, Ustaz, alhamdulillah tos teu aya tuh. Jadi keluarga nage nyebutna alhamdulillah. Lantaran capek ngurus nu gering hese mau teh capek. Duit loba, tenaga habis terkuras, cager ente, jampe ku abdi maut. Tapi ini doa tidak boleh sembarangan dibaca. Jangan kemudian dicatat, diapalkan. Nges apal ningali mitoha nyeri huntu. Eta minantu nurus tunyung. Tidak boleh begitu. Kemertua kudu nyaah. Kemertua harus sayang.
Saya punya pengalaman, kuring ge pernah punya mitoha kuring. Nyapir aku bojo kuring teu boga bapa. Mertua saya itu sejak saya pendekatan dengan istri saya tanya kepada calon istri saya, "Neng, bapak neng karesepna naon?" "Martabak." Bere 2 loyang. Bret. Hiji ngolo, kedua ngaradi nilai. Dahar martabak mitoha teh. Setengah loyang warek tunduh. Geus tunduh mah jongjon. Jongjon ngadongengna. Sampai umur 85 tahun resep kene ke martabak. Masuk 87 tos tetiasa ngagegel martabak. Digentos ku abdi make bubur sumsum. Bere 2 pincuk dikenyot beak. Makanya maaf kalau nanti ibu punya suami sampai 85 tahun masih hidup, hati-hati, tong deket-deket. Bisi sanasib jeung bubur sumsum. Sampai di mana biasa? Puntennya da abdi lamun candahar sok ieu ya. Tadi sedang ceramah, ini nelponan we tadi angkat-angkat ku abdi. Da keur pidato biar aku diangkat. Saya tadinya sudah berhitung, beres ceramah sana dahar heula, teu kaburu. Mudah-mudahan panitia ngarti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakratul maut itu dimulai dari telapak kaki sampai lutut. Awas nih, kalau orang sakit telapak kakinya sudah dingin, itu rohnya sudah bergerak. Dari lutut roh naik ke pusat, dari pusat roh naik ke perut, dari perut roh naik ke dada, dari dada roh naik ke tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan tinggal 2 pintu. 1 rongga mulut, 2 ubun-ubun. Ieu rahasia, tidak semua orang saya beritahu. Dan saya berkata begitu dalam setiap pengajian. Ibu, kalau suami kita sakit, ngagoler, teu hudang-hudang, di mana-mana nu ngagoler mah teu hudang, tolong bisikan di telinga kanannya kalimat tauhid. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Bing-bing, ajarkan, ingatkan suamimu, saudaramu yang napasnya sudah lebih dominan digerakkan oleh otot dadanya, di telinga kanannya kalimat la ilaha. Karena yang dibutuhkan orang ketika mau meninggal dunia adalah bimbingan kalimat tauhid. Man qala akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannata bisalam. Siapa orang yang mengakhiri hidupnya lalu dia membawa kalimat tauhid, maka dia akan dimudahkan masuk surga dengan penuh keselamatan. Janten upami aya nu tos deket mautna, ciri-cirina napasnya lebih dominan digunakan oleh otot dada. Dek tah kekituan tah cepet talkinkeun. Ari di urang mah suka didorong pakai Yasin. Mohon maaf ini, saya tidak paham kenapa di Indonesia kalau ada orang sekarat hayu we dibacakan Yasin. Yasin di Indonesia begitu sangat populer. Syukuran pindah rumah Yasin, naik jabatan syukuran Yasin, ngusir setan Yasin, sampai setan hafal Yasin. Cek jurik aing mah geus apa.
Mane mengusir aing maca kene. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan ibu bapak yang gemar Yasin, tidak. Tapi tolong dilihat dari sisi keilmuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membacakan Quran kepada orang yang akan meninggal dunia. Jangankan baca Yasin, baca surat Al-Ikhlas saja orang yang mau mati itu berat, mendengarnya berat. Karena setan yang ada di tubuhnya keluar, berputar di atas kepala. Inna syaitana yajri mina bani adama majraddam. Sesungguhnya setan itu ada pada setiap diri manusia, mengikuti sirkulasi darah. Ketika ibu dilahirkan dari rahim orang tua kita, ibu sudah dilengkapi setan dari bangsa jin, dan dia hafal betul karakter ibu. Pada waktu ibu mau meninggal dunia, setan dari bangsa jin keluar berputar di atas kepala. Targetnya adalah wala tajidu aksyarrahum syakirin. Buat orang ini tidak ingat sama Allah. Makanya kata Nabi, bisikan kalimat tauhid, bukan bacakan surat Yasin. Tapi kalau ada yang kekeh hayang maca Yasin wae, mangga. Bisi da orang ayeuna mah loba anu bedegong. Hayang Yasin ya mangga. Tapi tolong ingat, Yasin itu nama surat dalam Al-Quran urutan ke-36. Berarti Yasin itu adalah bagian Al-Quran. Quran diturunkan Allah bukan untuk orang yang mau mati, tapi buat orang yang masih hidup. Inna hajal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Quran kuturunkan sebagai pedoman hidup kalian agar kalian dapat mencapai jalan yang sangat lurus. Kernu hirup lain kernu arek maut. Pan urang malamun arek ke makam pasti mekel Yasin. Leres henteu? Padahal Yasin mah buat orang hidup. Nu maut mah doa. Nu arek maut mah kalimat tauhid. Jadi kalau suami ibu sudah dekat kematian, daripada capek baca Yasin jeung teu sebenarnya mah punten yo. Sudah tauhid, kalimat itu, tapi jangan pakai emosi. Maaf. Salah satu kelemahan wanita adalah kurang pandai memanage emosi. Sok cenderung gancang ambek, gancang terprovokasi. Sok awewe mah siga kertas kaduruk seetik buah langsung liur jangar. Punten. Bu, suami ibu tadi jalan-jalan jeung awewe. Mana? Oh. Padahal ibu harus tanya, siapa perempuannya? Itu kan perempuan teh banyak, indungna ge awewe. Leres ente? Kadang-kadang ibu-ibu kalau suaminya mau meninggal, bagus niatnya mah kalimat tauhid, caranya pakai emosi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bari ceurik cek salah kita gandeng aing keripuh sia. Sampai di mana beta? Gandeng. Cium lamun salaki arek mau teh cium keningna. Tapi saya lebih ajarkan mencium kening suami jangan nunggu di waktu sekarat. Waktu hidup. Oh, saya mah urusan mencium kening unggal poe. Mau ceramah nyium dulu. Neng akang dakwah heula. Cekup.
Cekuk we. Abdi mah urusan percekukan paling jago. Eta teh ke pamajikan sorangan. Ke pamajikan batur mah lain teu hayang. Teu meunang. Makanya bapak-bapak sing nyaah ka pamajikan. Setuju? Tidak boleh ada kekerasan di rumah tangga. Setuju? Lelaki yang paling dilaknat Allah, lelaki yang galak sama istrinya. Setuju? Jangan banyak tutah-titah ke pamajikan. Setuju? Mumpung ayo bapak-bapak. Istri itu bukan pembantu, mitra membangun keluarga sakinah, membentuk anak-anak soleh dan soleha. Mitra lain segala pamajikan dititahan. Pan aya lalaki teh segedeng mah sampai sakaratul maut mah laina kalimat tauhid mah. Lanjut Bu, hirup kene geus capek acan kuring mangges kuring mah bari nangtung encan nginum deui disuguhan teh cai herang wae. Saya jadi mubalek sudah lama disuguhan teh herang deui padahal cai jeruk ge beuki kuring teh. Tapi dah panitia punya alasan, Ustadz air bening itu sehat. Setuju. Tapi jangan lupa air jeruk jauh lebih sehat. Jeruk pugu-pugu aya vitamin C, herang mah vitamin B ser. Punten ya, ngahiburnya daripada ngelenggut nundutan ngarti nyeri huntu. Hadirin kaum muslimin, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah hadirin, kalau orang soleh ruhnya itu keluar dari ubun-ubun. Makanya kalau ingin tahu apakah yang mati ini tergolong husnul khotimah atau su'ul khotimah, lihat dari tubuhnya. Kalau tubuhnya leles, pasrah orang itu. Satu, husnul khotimah, badannya leles. Kalau kata orang Sunda, ngaplek. Itu ngaplek di luhur leles. Ngaplek itu di luhur leles. Leles mah leles. Ngaplek mah super leles. Dan yang ngaplek ini yang tidak disukai ibu-ibu. Oh, ibu-ibu mah terus kena ngaplek. Sampai di mana Bu? Husnul khotimah lain ngaplek. Leles awakna. Wajahnya tenang. Yang husnul khotimah wajahnya tenang. Tidak merengut, tidak seperti orang ketakutan. Lalu matanya mudah dipejamkan. Innar ruha ijaku bido tabi'ahul basar. Setiap ruh yang ketika meninggalkan tubuh diikuti gerakan kelopak mata. Kalau yang soleh mah perem hayam. Kalau yang durhaka sok bentar. Tapi janganlah kudu tahu ilmunya. Oleh karenanya dalam agama kalau ada yang meninggal dunia segera rapatkan kelopak. Lambat sedikit bentak terus. Pantengeunah ningali mayit bentak. Cepat rapatkan. Semohon. Cara menutup mata mayit bukan begini. Kalau begini mah sinetron. Yang betul pakai telunjuk
pakai ibu jari, simpen di sudut kanan kiri kelopak mata mayit, tekan yang lembut, buat lingkaran. Bismillah wa ala millati Rasulillah, Allahu Akbar, tekan, tah gitu, nutup mata mayit, set, tuh. Bukan begini, lamun ditutup mata mayit dikieukeun, sep, dilepas bentak deui, entong lumpat, tutup deui, 7 kali bentak keneh colok. Nah dicolok Ustaz, eta jelema encan maut. Tapi tong dipraktekeun. Kemudian apalagi di keningnya ada keringat kecil, antara ujung kening dengan rambut ada keringat kecil, itu disebutnya keringat rahmat. Dan bibirnya seperti orang senyum, seperti, bukan senyum, seperti. Tapi yang soleh sekali, saya lihat di YouTube ada orang Malaysia, wanita masih relatif muda, itu mayitnya senyum. Dengar-dengar dari investigasi, ini sama orang tuanya baik, sama tetangga menolong, dan pada suaminya taat. Jadi senyum. Ibu yang senyum gitu, latihan ti ayeuna. Sing loba senyum. Terutama ke suami ya. Ke suami banyak senyum. Sok senyum ka salaki henteu. Tanggal sabaraha? Kudu senyum ka salaki mah. Ada ibu, lamun seri tong ditahan. Mesti ngejepreti handap. Da orang Sunda mah lamun anu hitut sok dipilari. Pret saha. Saya tidak mengerti. Kenapa orang Sunda kalau ada yang kentut suka dicari? Pret, saha? Kalau saya boleh sarankan, jangan pernah mencari yang hitut. Hiji neangan hitut eueuh gawe. Kedua, di mana ketemuna teu meunang hadiah. Tiga, mencari yang kentut sulit ketemu. Kenapa sulit ketemu? Karena yang kentut suka ikut mencari. Jadi hese panggihna. Tapi kalau yang durhaka, orang yang durhaka itu keluarnya dari rongga mulut. Dan ketika dia sakratul maut, dipukuli wajah dan punggungnya. Catat surat ke-6 ayat 93, surat ke-8 ayat 50. Bagaimana Allah memperlakukan orang durhaka di waktu sakratul mautnya. Surat ke-6 93, surat ke-8 ayat 50. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau saja kalian bisa menyaksikan di saat orang-orang zalim, orang-orang durhaka dalam tekanan-tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu, Allah mengutus sejumlah malaikat dengan tampilan yang tidak bersahabat, lalu mengerahkan sayapnya, diarahkan ke wajah dan punggungnya. Yadribuna wujuhahum wa adbarohum wajuku ajabal harik. Ditinju mukana, ditinju punggungnya. Malaikat berkata, keluarkan nyawa, keluarkan. Bari ambok malaikat teh. Orang yang berdosa, dia menjerit, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Tuhan, jangan sekarang kau cabut nyawaku, aku belum siap mati Tuhan. Ditahan, ruhnya ditahan habis-habisan. Tangan malaikat masuk ke rongga mulutnya, ruh yang disembunyikan di bawah lambungnya dicekek, ditarik paksa keluar tina tenggorokan. Makanya maaf, yang berdosa mah lamun maut teh suka cenderung bunyi
mendengkur, tapi off the record. Jangan banyak bicara. Bisi ayah tetangga nu maut model gitu, kade ibu entong ngajago, wah iya mah digebugan entong. Lamun lain ustad mah tong ngomong gitu. Semohon. Nah, pada saat ibu bapak nanti sudah dinyatakan meninggal, maka kita akan dimandikan oleh orang lain, dikafani oleh orang lain, disolatkan oleh orang lain, digotong ke makam oleh orang. Makanya waktu hidup dengan orang lain harus baik. Entau ngajago hirup. Semohon. Tapi kalau saya boleh sarankan, memandikan mayit sebaiknya oleh orang terdekat. Istri meninggal, suami dan anak yang memandikan. Suami meninggal, istri yang memandikan dengan anak-anaknya. Suami istri meninggal bareng, silih mandian. Supaya ibu tidak canggung memandikan jasad suami ibu, sering-sering mandi bareng. Waktu hidup mandi bareng. Mandi bareng itu sunnah Rasul. Siti Aisyah mengatakan, aku kalau mandi junub selalu sama Rasul satu ember berdua. Kenapa Siti Aisyah yang sering mandi bareng? Karena Siti Aisyah masih muda dan merekam bagaimana cara mandi junub itu Siti Aisyah. Yang lain, istri-istri yang lain tidak mau diajak mandi bareng karena usianya di atas Nabi, tahu diri. Eraun nges kerempleng. Siti Aisyah mah pede, dagulis alus kene, mandi bareng satu ember, itu sunnah. Makanya ibu kalau sedang mandi, suami masuk, jangan diusir. Tuh seri itu. Urang maker mandi salaki abus dibajur. Kan itu. Saya tahu itu karena pengalaman. Pamajikan keur mandi abdi abus disemprot. Isin cenah. Ai penting teu isin. Sampai di mana beda? Sekarang sudah meninggal diurus orang lain. Nah, kalau sudah kita dinyatakan siap dikuburkan, segera. Tidak boleh orang Islam disemayamkan berlama-lama, karena ruh kita masih ada di sekitar jasad. Jadi makanya dalam Islam, kalau orang-orang yang meninggal, keluarga ahli waris, jangan histeris. Ruhnya kaget. Kunaun becerik. Orang Sunda kalau bicara suka pakai bet. Kunaun becerik. Sok tak pakai bet tengenahan. Kunaun cerik kan gitu. Kenapa ini becerik? Ruhnya gelisah kalau melihat ahli waris menangis. Makanya ibu jangan menjerit. Kalau suami ibu meninggal dunia, menangislah sewajarnya. Yang tidak boleh ngogorowok. Papi. Eta si cepot eta mah. Tulung. Terus apalagi pingsan. Haram pingsan mah. Menangis boleh. Ibu-ibu suka ada yang so tahu. Seorang ibu meninggal, anaknya baru pulang dari sekolah, langsung menangis. Apa kata ibu-ibu? Kadek, cai panon. Memang naku naon cai panon? Bisi kena mayit. Tidak ada istilah dilaknat mayit karena air mata, tidak ada. Menangislah. Suami ibu dipanggil Allah, menangis, tapi tidak boleh histeris. Jangan salah persepsi. Ingin disebut wanita soleha kuat iman, salaki maut cengar-cengir. Ada yang datang nuhun. Yang disebut kuat iman.
Eta mah lain kuat iman, gering tah awewe. Kudu ceurik salaki maut mah. Lamun lalaki mah pamajikan maut beda ceurikna. Ceurikna beda, ceurik lalaki. Geus nguburkeun culang cileung. Kitu lalaki mah. Da abdi ge kitu. Makanya saya mah ke istri insya Allah cukup satu saja dulu. Abdi. Oh kalau mau niat 2-3 mah gampang lah. Dah ceramah kemana-mana kuring mah. Kau mau ke daerah mah dah aralus atuh. Dah yang bagus mah dari kampung. Orang kota mah lo banget di kampung. Ngan di kota mah geus di make up, di alus-alus. Nu aslina mah di lembur. Punten artis tingkat nasional yang cantik kebanyakan dari Jawa Barat. Ice Trisnawati Tasikmalaya, Wulan Jamila Tarogong Garut, Lilis Karlina Purwakarta, Sahrini Sahrini Sukabumi, Betaria Sonata Bogor, artis Jakarta si Omas. Jadi bapak-bapak mohon maaf, istri mah satu saja dulu. Hanya kematian yang memisahkan. Gitu abdi mah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi suami Siti Khadijah tidak mencari istri lain. Makanya saya bertanya kepada ustadz-ustadz yang istri pertamanya masih hidup sudah nyari lagi, mana dalilnya? Kalau mau nyontoh ke Nabi Siti Khadijah itu istri pertama. Selama Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak punya istri lain. Itu yang saya contoh. Pamajikan abdi aya kene, eta we heula. Sumut nurutan Nabi. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Bakar sebagai sahabatnya menyodorkan anaknya Siti Aisyah. Umar bin Khattab tidak mau kalah. Aku punya Siti Hafsah. Nabi tidak bisa menolak. Diterima dua-duana. Gitu. Jadi lamun ustad pamajikana maut pangneangkeun. Tapi kudu nu alus. Ya makalah kamera ini. Punten ini. Tapi saya tidak melihat ada ini di sini. Walaupun usia nini tapi tampilan tetap Nini Karlina. Sampai di mana beta? Ya. Pada saat kita sudah dimasukkan jasadnya ke liang kubur, ditutup oleh papan-papan penutup yang rapat supaya aroma busuk yang keluar dari jasad kita itu tidak tercium keluar. Kalau sampai binatang yang punya daya endus tinggi seperti seekor anjing itu suka dikorehan. Jadi kenapa jasad orang Islam harus dicoak jerona, ngara disumputkeun, ngara teu kaambe, lalu ditutup lagi dengan tanah yang padat. Maaf, bangke nupang bau-bauna bangke jelema. Jadi ibu sagelis naon oge ibu lamun geus maut mah bangke. Bengkak, biru, hidung, mudal beuteung. Terurai. Wah, atos we. Kalau sudah melihat proses itu mengerikan, makanan tong sombong boga awak alus teh. Entong ditumbang tembong kabatur, ngabibita. Bari jeung mere henteu. Saya suka lihat ada yang senam make legging. Buak. Saya lewat pusing saya. Tegor ku abdi teh Pak RW na. Entong kikian senam teh ngabibita. Langsung saya perintahkan istri saya, "Neng, beli legging, Neng."
Kata istri saya, kenapa Kang? Daripada Akang ningali lejing batur. Ingin warna apa Akang? Nang tang kabi. Mau warna apa? Cari saja corak trio macan neng. Ngarang ngegerem. Tapi pas dipakai oleh istri saya biasa saja. Beda kalau mau dipakai ke pamajikan batur mah bontak. Pamajikan sarang mah biasa. Kalau katunduh. Tapi ayah pengaruhnya lah. Makanya ibu nanti pulang dari sini beli legging. Pakai depan suami, pahalanya gede. Menyenangkan suami. Cuma yang boleh pakai legging yang usianya 60 tahun ke bawah. Yang 60 tahun ke atas saya tidak sarankan. Kenapa? Tetega ningalina. Cek salaki yo dorok dok di mana? Kabayang nini di legging mah siga dorok dok. Sampai di mana Bu? Astagfirullah. Piraku ngaji sampai di dorok dok. Alam kubur ya dan dorok dok. Disimpan jasad di liang kubur, ditimbun, didoakeun. Yang mimpin doa adalah tokoh agama. Mau ditinggalkan atau tidak ditinggalkan mayit yang sudah didoakan di dalam kubur, ruhnya masuk ke lubang kubur ini sebagai pintu menuju alam kubur. Dan Allah sudah menciptakan jasad yang baru yang serupa yang ada di dalam kubur. Masuk ke alam kubur. Kalau jasad kita di liang kubur, jadi tidak ikut ke alam kubur. Yang ada jasad yang baru, menyimpan roh kita untuk menghadapi soal kubur. Ingat, surat Al-Mu'min ayat 46 itu dalil tentang adanya soal kubur. Apa yang ditanya Allah di alam kubur? Allahu Akbar. Malaikat kalau datang kepada orang soleh seperti ibu-ibu, insya Allah malaikat senyum. Assalamu alaik. Uqud, duduk, disuruh duduk. Unjur man huwa, lihat siapa dia. Orang soleh menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, sodakta, kamu benar. Disodorkan beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang ditanya malaikat yang paling ngetop. Satu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang bisa menjawab, orang yang ketika hidupnya bertauhid kepada Allah. Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodakta. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ikhwani muslimin wal muslimat. Sodakta. Aina kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Kiblati Baitullah fil Masjidil Haram. Sodakta. Ma kitabuka, kitabi Al-Quranul Karim. Sodakta. Alhamdulillah abdi mangges apal. Tapi bukan karena hafal, penjabaran pertanyaan itu diamalkan. Yang bisa menjawab arah kiblatku adalah di Ka'bah orang yang hidupnya rajin sholat. Semuhun, ibu orang-orang soleh, alam kuburnya diluaskan mata memandang. Aroma surga tembus ke alam kubur kita. Dan terang benderang ada pemandangan surga dan diperlihatkan calon-calon pasangan ibu di akhirat. Bu, suami ibu di surga 72 perjaka. 70, suami ibu 70. Jadi jangan bermimpi ibu di surga bersuami istri lagi dengan suami yang sekarang. Suami ibu baru di surga 70 produk akhirat yang belum ada di dunia. Kasepna luar biasa.
Semohon hayang teh atuh ribu Ustaz 70 teh di dunia hiji ge ribu. Di dunia mah ibu melayani, di surga ibu dilayani. Usia ibu 22 tahun, kembali gadis, tidak ada penyakit, makan bebas, minum bebas, bersenggama bebas. Ibu punya suami banyak, bersenggama berapa juta kali, gadis deui, gadis deui, gadis deui. Gadis deui, gadis deui. Tidak perlu bekal sari rapet. Otomatis dan ibu tidak hamil. Aya nini naros. Ustaz, di surga aya puskesmas. Katingali tukang gering teh. Tidak ada penyakit, sehat. Asam urat teu aya, asam lambung, asam jahe teu aya. Semohon. Sampai kapan kami di surga Ustaz? Khalidina fiha abada, selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Makanya bodoh jelema teh lamun betah teuing di dunia teh bodoh. Hidup yang hakiki di surga. Cuma maaf nih, ibu di surga bajunya warnanya hijau 3 lapis dan tidak pakai jeroan atau abus angin, moh 3 lapis tidak pakai jeroan, tidak pakai dalaman. Seksi ibu tuh. Makanya suami ibu yang 70 teh resep we kemana-mana ngabaturan ibu. Semohon. Ngebayangkan di surga mah geus teu tahan lah. Bagaimana bapak-bapak? Sama, kembali muda. Bapak-bapak mah 25 tahun umurnya. Istrinya 70. Garulis. Sing sabar di dunia na, sing sabar. Makanya cek abdi ge pamajikan mah hiji wae. Heula. Hanya kematian yang memisahkan. Cinta akang ke neng sehidup semati. Neng mati akang milari deui. Lamun payu. Tapi da lalaki masuk payu wae. Ngan awewe cantang tuh. Sampai di mana, Bu? Orang durhaka di alam kuburnya disodorkan pertanyaan yang sama, dia cuma menjawab, La adri, aku tidak tahu. Dipukul keningnya pakai palunya dari baja panas, kening depan, kepala belakang, hancur ngejerit. Jika jeritan orang yang diajab di alam kubur diperdengarkan Allah ke muka bumi, maka orang yang mendengar akan pingsan. Yang bisa mendengar hanya binatang-binatang, ayam, anjing, kucing. Jadi kalau ada yang dikubur ngadadak hayam, ketok, 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 itu pertanda hayam ini mau ngendok. Nyalamun ayam lelakina berarti kita boleh curiga yang di alam kubur diajab itu di alam kubur, cuma kedengarannya dari liang kubur karena itu pintunya. Kedua, dilepaskan binatang tinin, suja al-akro, sejenis ular tapi bukan ular, badannya sebesar diameter leher onta dewasa. Binatang itu buta matanya, tuli telinganya, giginya taring semua, tugasnya menggigit-gigit jasad orang durhaka. Sampai kapan ya Rasul? Ila yaumi yub'asun, sampai hari berbangkit. Jadi intinya orang berdosa di alam kuburnya tidak henti-henti diazab Allah. Nah ya, sekarang yang jadi masalah, Bapak Ibu, apa saja yang harus kita hindari agar kita tidak tergolong orang yang terkena azab kubur? 1, hati-hati dengan air kencing. Istanjahu anil bauli fa in amata azabil qabri minhu. Hati-hati umatku dengan air kencing.
Kebanyakan umatku di alam kubur diazab, setiap pipis tidak cebok. Ini Bapak Ibu hati-hati dengan air kencing. Apalagi maaf, kalau ibu sudah usia di atas 50, menopause, itu kalau batuk bersin, cet, terus sudah wudu, cet, cet. Nah, ingat, yang membuat azab kubur itu waktu sholat bawa najis, air kencing. Kalau ibu beser pakai pemper misalnya, nggak apa-apa. Tapi ketika mau sholat, pempernya diganti, bebersih supaya najis kencing tidak terbawa dalam sholat. Yang menjadi azab kubur, najis kencing terbawa dalam sholat. Bapak-bapak hati-hati kalau sudah kencing harus cebok. Biasanya bapak-bapak kalau kencing itu cari tembok, sintrek, hayo we disintrekan, mangkaning eta barang mahal. Semohon, Bu, lanjut Bu, setik deui ieu, 11:30 teu karasa ieu, nu ngadengikeun mah capek. Yang kedua, kalau mandi junub harus pakai ilmu. Orang mandi junub tidak pakai ilmu, azab kubur. Bagaimana cara mandi junub? Tolong disimak Bapak Ibu. 1, kalau sudah di kamar mandi, niat dalam hati mau mandi junub. Kedua, bersihkan kedua telapak tangan, langsung bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kalau tidak punya tangan kiri, pakai tangan kanan. Kalau tidak ada tangan kanan, tangan kiri. Kalau tidak punya tangan kanan dan tangan kiri, jangan pernah pinjam tangan orang lain. Nanti banyak yang merentalkan. Makin ayak we. Setelah bersihkan kemaluan, berwudu seperti mau sholat. Ketiga, siram kepala merata. Badan kanan merata, badan kiri, badan depan, badan belakang. Siram telapak kaki, bari digosok-gosok. Selesai mandi junub, sambung mandi babak kedua, mandi bebas. Kalau dianggap perlu, keramas pakai sampo, pakai sabun wangi, itu mandi bebas. Inti mandi junub yang tadi. Kalau ibu mandi bebas, pakai sampo, pakai sabun wangi, dan tidak ada yang keluar dari pintu depan, pintu belakang, tidak perlu wudu lagi. Yang membatalkan wudu cuma 2. Sesuatu yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang, sekecil apapun, walaupun kentut itu tergolong kentut hemat, tek gitu, batal. Yo, ukuran hitu tetilu, terasa, terambe, dengar. Itu ukuran hitut. Salah satu ada unsurnya hitut. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, bekok. Jadi yang disebut kentut itu terasa, terambe, terdengar. Walaupun tidak terdengar, tapi karasa. Hitut itu. Pan aya ibu-ibu, Ustad, da abdi mah hitutna seletik, piraku batal. Arek letik, arek gede hitut ngaran. Semohon. Ada orang nanya, Ustad, kalau dalam sholat boleh menahan kentut? Saya jawab, tergantung jenisnya. Kalau kentutnya piletikan, sekali napas hilang boleh. Tapi kalau jenis kentutnya pigedeun, wah ieu mah gede ieu, teu meunang. Jangan sampai rakaat terakhir at-tahiyatul mubarak. Pasti sepersekian persen sudah keluar. Semohon. Mandi junub. Yang ketiga, jangan pernah menyakiti ibu bapak. Dosa yang paling dibenci Allah, dosa ke indung bapa. Kalau tidak sempat minta ampun, terancam azab kubur. Keempat, jangan berzinah. Berzinah, jinah ini, orang yang mati karena jinah haram mencium surga. Semohon. Kelima, Bapak Ibu, pemakan riba. Pemakan riba. Keenam, pemabok.
mabuk. Ini saya bisa sampaikan. Sudah habis ya waktunya ya. Terus angguk-anggukan deh. Jadi mohon maaf ini ya, tidak ada ruang tanya jawab ya, karena waktunya sudah mepet. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bawa pulang untuk menjadi amalan keseharian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga kehadiran ibu bapa ke tempat ini menjadi saksi terbaik di mata Allah dan pembuka pintu surga di akhirat nanti. Allahumma rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.